Ini yang bilang bahwa tanah ini bisa subur dengan puluhan tahun di treatment. Dengan metode pertanian purba hanya hitungan menit. Paling lama 1 jam. Jadi tanah itu subur kembali. Ya. Ini lucunya ini semua bisa diminum. Mister, any question with project Panther? Yes, I like it very much. Yep. And I also make some videos, and if it is really organic and we Yeah. have certificate, we can export it to London and America. Okay, no difficult, it's very easy. Nah, to plant the chili. Halo Sobat Tani Indonesia, saya sedang berada di Desa Gresik, Kecamatan Cewek Gebang, Kabupaten Kuningan. Salah satu desa yang menjadi hipotesa saya, melakukan hipotesis dan hipotesa ya sama aja, untuk melakukan pertanian purba. Karena di sini saya sudah beberapa kali kunjungan, pH-nya lumayan stabil, ya, tingkat keasamannya lumayan stabil. Jadi salah satu desa yang saya demplot untuk melakukan budidaya cabai dan sayuran. Yang selama ini kan orang pada takut nanam cabai dan sayuran karena tingkat keasaman tanahnya yang tidak stabil ya. Jadi panennya tidak mendapatkan hasil yang optimal. Nah, ini pertanian purba ini salah satu unsur makro-mikronya diambil dari sampah-sampah desa. Ini sampah desanya salah satunya sampah organiknya debong pisang, kemudian jerami, yang selama ini jerami banyak dibuang petani, dibakar petani ya. Malah kita manfaatkan untuk unsur hara di dalam tanah. Kemudian yang saya sebutkan tadi, batang pisang adalah unsur K, ya, kalsium. Kemudian nitrogennya adalah di jerami dan fosfornya adalah di kotoran sapi nanti. Jadi ini menarik, pertaniannya tidak menggunakan olah tanah. Olah tanah itu di traktor ya. Jadi kita tumpukin di atas, kemudian kita tutup pakai tanah. Selanjutnya kita ikuti fase-fase yang akan kita lakukan. Oke, kenapa kita menggunakan jerami? Nah, ini jerami adalah pemanfaatan limbah dari panen padi yang selama ini oleh petani dibuang percuma. Nah, unsur apa yang terbesar di dalam jerami? Yang jelas unsur nitrogennya tinggi sekali. Kemudian dia mempunyai selulos yang bisa bertumbuh kembangnya mikroba baik untuk tanaman. Mikroba ini berfungsi untuk mengatur supaya menjadikan nutrisi atau enzim yang diperlukan oleh tanaman. Nah, setelah digunakan tabel gini, kemudian di atasnya kita siram menggunakan kotoran hewan. Kita letakkan kotoran hewannya. Tapi sebelumnya kita memasukkan unsur-unsur mikroba di dalam air. Nah, ini mikroba yang kita pakai ini adalah terbuat dari buah-buahan. Ya, buah-buahannya bebas ya, tidak ada klasifikasi harus buah A, buah B, buah C. Intinya buah yang busuk kita fermentasi dan kita buat mol. Pencampurannya seperti ini ya. Nah, ini kalau orang bilang kalau pupuk baunya kayak bau WC. Ibu, wangi apa Bu? Kira-kira Bu ini? Wangi buah. Mau coba wangi ya? Ini buah nanas. Di buah nanas itu ada enzim namanya enzim bromelin. Yang fungsinya pemecah ya, pemecah sel. Jadi supaya gerakannya jadi beraturan. Kemudian kita masukkan mol berikutnya. Ini lucunya ini semua bisa diminum. Daun bambu? Ya, di atasnya Pak. Nah, 1 liter untuk 200 liter. Jadi 1 liter tadi untuk 200 liter. Kita bikin trichoderma. Dalam lahan pertama, trichoderma adalah jamur untuk menangkis jamur-jamur yang tidak baik di dalam tanah. Yaitu salah satunya fusarium. Trichoderma. Ya. Nah, kemudian dalam fase vegetatif butuh nutrisi yang diperlukan untuk pembentukan batang dan daun ya. Kita masukin fermentasi dari maggot. Maggot yang bukan dari lalat tapi dari buah. Maggot tuh bahasa sini orangnya belatung. Jadi belatungnya saya cairin, Pak.
Ya, cair. Ini bau belatung. Ya, biasanya saya fermentasi selama setahun dan bisa diminum. Itu untuk pembentukan asam amino di dalam tanah dan di dalam tubuh manusia. Cukup ya. Nah, ini suhu penuh. Kemudian kita siram dulu, Pak. Pakai alat siram. Kemudian kita letakkan kotoran. Ya, boleh Pak, pakai itu dicepet-cepet aja, Pak. Nah, ini kenapa fungsinya kita siram, Pak? Supaya dalam aplikasi ini dia melakukan proses dekomposisi. Dekomposisi itu terjadi di dalam tanah, di dalam tumpukan. Beda dengan fermentasi. Kalau fermentasi kan di dalam cairan. Ini yang bilang bahwa tanah ini bisa subur dengan puluhan tahun di treatment. Dengan metode pertanian purba hanya hitungan menit. Paling lama 1 jam. Jadi tanah itu subur kembali. Instan gitu ya? Ya, jadi SOP yang lama menyulitkan petani tentang kesuburan lahan. Solusinya seperti ini. Udah selesai, Bapak tutup pakai kotoran sapi, Pak. Setelah kotoran sapi ditutup lagi nanti. Tarik, Pak, tarik. Diletakkan terus ditarik, Pak. Nah, ini adalah unsur P, fosfor yang ada di tanah. Jadi ini unsur makronya udah selesai nih ya. Ada NPK, ada N dari jerami, ada fosfor dari kotoran sapi, dan K dari kedebukan pisang. Nah, supaya lebih cepat melakukan proses dekomposisi sampai berjalan, ini boleh dicepet-cepet pakai cai. Pakai ini boleh Pak? Boleh. Jadi tujuannya mikrobakteri yang ada di sini, dia langsung bergerak untuk mengurai gas. Kan kotoran sapi ada gasnya, Pak. Jadi gas metanya diurai supaya tidak membuat hancur tanaman. Nah, udah cukup, Pak. Bapak sekarang lanjutkan dengan ini, Pak, dibasahin. Siapkan cangkul, Pak. Nah, kita ritualnya udah selesai. Ritualnya udah selesai ya. Jadi sebetulnya begitu mudah prosesnya. Jadi kenapa menggunakan proses ini? Supaya unsur harianya kita balik. Nah, biasanya kan yang sudah terjadi itu kalau petani tanam, unsur harianya kan mengharapkan dari bawah, kemudian ditembak oleh pupuk-pupuk kimia dari atas. Artinya nutrisi dari tanah di bawah dipaksa ya, ditambah dengan nutrisi dari atas. Kalau ini enggak. Jadi kita menyiapkan makanannya dulu. Nah, setiap makanan sudah disiapkan baru kita tutup. Itu metode pertanian purba ya. Jadi seharusnya unsur hara ini adanya di bawah tanah. Tapi kita ciptakan sekarang di atas tanah. Jadi ini kalau pertanian purba cukup ditutup saja tanah ya. Tanah seperti ini. Jadi bahasa Jermannya ngadamel kamalir. Ngadamel kamalir. Ya, kenapa saya berminat sekali untuk melakukan proses pertanian purba di Desa Gresik? Karena tanahnya ini sangat luar biasa, tidak susah dicangkul kan. Bapak punten, bibit cabenya bisa diambil Pak sama mulsanya Pak. Kita lakukan tanam langsung. Jadi proses tanamnya itu langsung hari ini, walaupun kotoran sapinya masih segar, Ya kelihatannya segar bugar ya. Ini kotoran sapinya yang sudah difermentasi atau yang masih? Ini bagusnya pertanian purba yang kita kembangkan. Kotoran sapi jangan pernah difermentasi. Kenapa? Ada kos. Kan selama ini kan petani kotoran sapi 3 bulan dulu difermentasi. Itu malah kos, lalatnya di mana-mana. Ini kotoran sapi segar, saya langsung simpan di sini. Dia bumi yang melakukan proses fermentasinya gitu loh. Nah, ini kita siap ya. Habis tutup tanah, tutup mulsa, lubangin, kita tanam, Pak. Ada pertanyaan di sini, para peserta, untuk proses ini? Jadi proses ini sangat singkat, Pak. Setelah masa tanam pertama, Pak, ini Nggih. masih ideal nggak kalau untuk dilanjutkan untuk tanam yang kedua? Ini kalau saya lihat, Sudah produktivitas iya, yang- kalau saya lihat seperti ini, Pak Sep ya. Ini bisa 2 tahun kita tanam, Pak Sep. Jadi cabai itu sebenarnya bukan umurnya 150 hari, bukan setahun. Umurnya bisa 5 tahun, Pak, cabai, Pak. Jadi kalau misalnya udah habis, tinggal dipotong, Pak. Jadi tumbuh lagi. Oh, jadi 1 kali tanam, Pak.
Satu kali tanam bisa 2 tahun panen, Pak. Tunasnya kita yang biar itu. Iya, iya. Jadi Jadi selama ini orang kalau nanam cabai nih ditanam, panen, cabut lagi, tanam lagi. Orang Indonesia kaya-kaya, Pak. Iya. Biaya itunya digedein pakai nanam padi gitu kan, nanam padi, panen, tanam lagi. Kita bisa nanti mengembangkan tanaman padi sekali tanam 3 kali panen dengan model pertanian ini. Artinya apa? Cost-nya jadi rendah. Nah pertanyaannya, kenapa Taiwan atau Vietnam kirim padi ke Indonesia harga 3.000, Indonesia harga 7.000? Karena Indonesia sangat mahal dalam mengolah tanah gitu kan. Itu apakah kotoran sapi itu yang terbaik untuk barangkali ada kotoran lainnya yang bisa? Jadi dasar keilmuannya di Al-Baqarah 73 bahwa sapi itu bagian dari tubuh sapi, diantaranya kotoran, itu bisa menghidupkan sel yang mati. Berarti terbaik sapi ya, ada di Al-Baqarah ya. Betul, Pak. Terbaik sapi. Jadi selama ini orang kan pakainya kambing gitu ya. Iya. Nah kalau kambing itu memang baik juga, Pak. Cuma masalahnya kambing itu nitrogennya tinggi, Pak. Dia akan bergerak di fase vegetatif, di fase pertumbuhan. Tapi pada saat fase pembuahan dia tidak akan bisa optimal, Pak. Kalau sapi masih bergerak. Kalau sapi di 2 fase, Pak. Fase vegetatif dan fase generatif. Fase pertumbuhan dan fase pembuahan. Makanya kelemahan petani kalau menggunakan kotoran ayam itu banyak virus. Terjadi virus fusarium gitu kan, virus busuk batang, busuk akar, busuk buah gitu kan. Kalau kambing hanya bagus daunnya saja, Pak, buahnya enggak gitu. Jadi harus dimix. Kalau ini kan tanah di Gresik kan bagus nih ya. Bagaimana Pak bisa diterapkan di tanah-tanah yang lain? Jadi pertanian purba ini sebetulnya tidak mengharuskan di tanah subur, Pak. Jadi kami nanti akan praktekkan di tempatnya Bu Haji Yani, tanah yang cadas, yang penuh dengan batu, pasir gitu kan. Ya, jadi harapannya misalnya kita butuh kebutuhan cabai untuk ekspor ke Dubai gitu kan. Ya kita tanam. Jadi petani-petani kami selama ini itu kenapa menanam, Pak? Jadi bisa mengejar produksi, Pak. Jadi kalau kita ada permintaan cabai ke Singapura misalnya, butuh sekian ton, Bapak jangan jadi trader, Pak. Kalau trader itu bingung, Pak, barangnya aja belum lihat gitu kan. Jadi kita harus nanam, Pak, sebetulnya. Nah, produktivitasnya satu pohon cabai itu bisa sampai 2 dan 3 kilo, Pak, satu pohon. Jadi kalau misalnya ada 1.000 meter di 1.000 pohon cabai, berarti ada 3 ton, Pak. Kalau ada 1 hektar, berarti ada 30 ton. Kan? Nah, kayak gini Kang Apip, di Bogor nih. Iya, jadi kita nggak usah traktor-traktor, Pak. Kayak gini langsung aja. Langsung. Nggak usah dibersihin rumputnya. Nah. Jadi kita nggak usah di traktor, nggak usah di round up atau di gramakson. Biasanya petani itu kan pakai penghancur rumput gitu kan. Itu nggak boleh, Pak. Berarti bahan-bahan semua di desa ada ya? Daun bambu ada, jerami ada, penggantinya pisang ada, eseng gondok. Banyak, nah, berarti kan nggak susah, Pak. Inilah unsur makro, Pak, yang ada di tanah kita rubah, Pak, hanya hitungan menit. Nah, selesai ini kita bentuk, Pak. Habis bentuk kita masukin mulsa, diamkan. Nanti pas adzan asar, selesai asar, Bapak tanam cabenya. Kalau kita bikin makanannya tanaman dulu, Pak, baru ditanam. Jadi tanaman tuh sudah ada makanannya. Jadi itu kedepannya nanti nggak usah ada lagi pemupukan. Siram pakai itu aja sampai panen. Nggak ada pemupukan sama sekali. Karena makanannya sudah disiapkan. Kita hanya penyiraman ya. Penyiraman aja. Dan ini cocok untuk segala jenis tanaman. Semua. Ini sayuran bagus banget, Pak Ustadz. Kurangnya? Cukup, nggak apa-apa lah. Yang penting atasnya aja, Pak. Nanti bawahnya buat sayuran, Pak. Nggak apa-apa. Nanti disambung. Yang penting atasnya aja. Nanti bawahnya kan buat nanam sayur nih. Ya, Kang? Bawahnya buat sayuran nanti. Ini atasnya buat cabai gitu. Cabainya dua ini ya, 2 jajar. Bagi, Pak. Mang, itu dipakai masih panas.
satu lagi. Jadi di tengahnya ini cabai, nanti di pinggirnya sayuran semua. Jadi untuk pola tanam supaya petani dapat insentif selain dari cabainya, tapi dari sayuran dapat juga. Kan selama ini nggak pernah dipikirin Pak, petani dari mana? Dari nanam padi, dari padi sebagai hasil petani makannya 4 bulan baru makan. Harusnya di sawah juga tanam Pak, tanaman-tanaman yang umurnya 20 hari gitu kan. Ini hanya untuk menghindari gulma aja, supaya petani hemat biayanya. Ya saya pikir cukup ya untuk metode pertanian purba yang kita praktekkan di daerah Gresik. Mister, any question with project Panther? Yes, I like it very much. Yep. And I also make some videos, and if it is really organic and we Yeah. have certificate, we can export it to London and America. Okay, no difficult, it's very easy. Nah, to plant the chili. Nah, jadi caranya gini Pak Sep. Nanti kalau misalnya kita mau bikin mulsa, titik ini, nah, tinggal lubang ya. Nah, tinggal lubang ini. Cukup ya, saya pikir. Terima kasih banyak. Kita sudah zuhur untuk melakukan isomah. Saya ucapkan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.